Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 28 Juni, Gereja menyatukan Santo Petrus dan Paulus Rasul dalam Hari Raya Liturgi. Santo Petrus dan Paulus adalah dua rasul istimewa milik gereja yang memiliki perbedaan sangat mencolok. Pertama, asal-usulnya. Petrus berasal dari Galilea, desa nelayan, dan warga negara Yahudi. Paulus berasal dari Tarsus, Turki Timur, dan warga negara Romawi. Dia juga memiliki kewarganegaraan Yahudi. Kedua, pekerjaannya, Petrus sebagai penjala ikan, seorang nelayan yang mencari nafkahnya di air. Paulus sebagai pembuat kemah yang mencari nafkahnya di darat. Ketiga, pendidikannya. Petrus nyaris tanpa pendidikan formal, sehingga cenderung berpegang pada yang tradisional. Paulus adalah seorang ahli teologi, murid dari dosen hukum Taurat terkenal pada masa itu, yakni Gamaliel, sehingga sangat terbuka dan progresif terhadap perkembangan pemahaman yang baru. Keempat, karakternya. Petrus adalah orang yang spontan dan ceplas-ceplos, omong dulu baru berpikir. Paulus adalah orang yang disiplin, penuh perhitungan, berpikir dulu, baru omong secara logis, disertai dengan argumentasi kuat yang tak terbantahkan. Kelima, panggilannya. Petrus dipanggil dengan cara biasa di pantai Galilea saat Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Paulus dipanggil dalam suatu pengalaman luar biasa dalam perjalanan ke Damsyik. Yesus Kristus yang bangkit menjatuhkan Paulus dari kudanya dan membutakan matanya. Keenam, jangkauan kerasulannya. Petrus adalah rasul untuk bangsa Yahudi dan bertahta di Roma. Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang terus-menerus merasul keliling dunia. Ketujuh, Petrus dan Paulus pernah berselisih paham tentang kewajiban sunat bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Bisa dilihat dalam Kisah 15:1-35 dan Galatia 2:11-20. Walau begitu, Bunda Gereja Kudus merayakan keduanya secara bersama dalam liturgi, karena mereka disatukan dalam perjuangan iman dan mempertahankan iman yang sama, hingga sama-sama mati sebagai martir di Roma. Dengan menyatukan keduanya dalam perayaan iman, liturgi, gereja ingin menunjukkan bahwa perbedaan bahkan perselisihan pendapat bukan alasan perpecahan, melainkan justru alasan untuk saling melengkapi. Adanya perbedaan justru menjadi bukti bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.